Wabarakatuh. Acara berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Muslihatun Syarifah MPD akan segera dimulai. Pertama-tama, marilah kita saya ucapkan selamat datang dulu. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru telah hadir dalam acara ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yohana Natalina Sari, Sarjana Seni yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Salatiga yang sangat bersemangat walaupun sudah siang waktunya ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pelatihan praktik baik yang dalam hal ini kita akan mendengarkan atau mengikuti praktik baik untuk sharing ilmu, pengalaman dan juga yang sudah diterapkan oleh Ibu Iva dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin untuk kedepannya Bapak Ibu Guru juga kita semua bergantian dalam melakukan praktik baik ini. Untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, semoga menambah keberkahan pertemuan ini. Untuk acara yang pertama untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Yoha kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelumnya terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Umi selaku Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 8. Mungkin kita nanti bisa cari nama yang eye-catching gitu ya Bu ya untuk komunitas belajar kita. Dan terima kasih untuk Bu Iva yang sudah mau berbagi praktik baiknya untuk dibagikan kepada kita semua pada siang hari ini. Ini beberapa teman memang ada yang izin Bu, yang ada yang ke dinas, ada yang memang cuti. Nah, nanti yang beberapa mungkin menyusul begitu. Monggo nanti kita simak bersama, kita diskusi bersama, dan ke depan harapannya Bapak Ibu Guru itu bisa juga berbagi di sini, berbagi untuk teman kita sendiri. Syukur-syukur nanti kita bisa menjaring yang lebih luas lagi ya, menjangkau yang lebih luas. Kita bisa daring melalui PMM dulu, oke kapasitas 100 dulu, karena memang kalau Zoom yang kapasitasnya lebih dari 100 itu kan berbayar. Jadi kita mungkin bisa pakai Google Meet dulu juga tidak apa-apa. Gitu nih Bapak Ibu, harapannya nanti bisa mungkin setiap minggu. Dan ini tuh bersertifikat loh Bapak Ibu. Dan sertifikatnya pun bisa dipakai untuk pengembangan kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Di pengelolaan kinerja kita tuh bisa dipakai. Dan tanda tangannya nanti Ketua Kombel dan juga Kepala Sekolah. Gitu nih Bapak Ibu, monggo selamat belajar. Ke depan kita, harapan kita Kombel kita semakin aktif dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yoha untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Rombongan Belajar Komunitas Belajar SMP Negeri 8 Salatiga. Pada Bu Umi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke kami. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Bu Iva selaku narasumber. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita memulai pertemuan yang perdana di Kombel Komunitas Belajar SMP Negeri 8 Salatiga ini. Seperti yang sudah kami share di grup Espansa Bapak Ibu,
Itu kami adalah mewakili komunitas belajar SMP Negeri 8 Salatiga, dan ini dipantau oleh Dinas Pendidikan gitu ya, dipantau oleh Dinas Pendidikan dan harus dilingkan juga di PMM, di mana di PMM juga dipantau menunjukkan eksistensi dari keberadaan SMP Negeri 8 Salatiga di kancah pendidikan. Jadi kita diminta untuk mengaktifkan kombel di setiap sekolah. Oleh karena itu, karena di sekolah kita sudah ada kombel, mari kita manfaatkan kombel kita ini untuk hal-hal yang memang pemerintah menyediakan kombel di PMM itu. Yang pertama, karena kurikulum Merdeka itu kan setiap saat selalu mengalami perubahan, sehingga sesuai arahan waktu kami Bintek di Dinas Pendidikan bersama Bu Ayomi dan juga Pak Ali, itu kita diwajibkan aktif dalam komunitas belajar kita. Nah, sesuai dengan rencana yang sudah saya kirim dan saya buat di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu, mohon dicermati sekali lagi, kita akan mengadakan komunitas belajar ini, pertemuan itu rutin dan fleksibel. Untuk sementara karena kita belum bisa mengalokasikan waktu, kita menggunakan jam pembinaan, yaitu hari Senin jam 12.20 sampai dengan 14 itu, dan setiap minggunya ada agenda Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu FGD, Forum Group Discussion, itu sama hari Senin jam 12.20 sampai dengan 14, itu dilakukan di minggu pertama dan minggu ketiga. Fokusnya ada di permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu guru saat mengajar, atau permasalahan yang kita temukan pada siswa kita. Jadi tujuan, sekali lagi tujuan kombel adalah mengatasi apa yang kita hadapi, kita cari solusi bersama-sama sehingga kita tidak ada kendala sama sekali mengenai pelaksanaan kurikulum Merdeka, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berbagi praktek baik seperti yang saat ini kita lakukan. Ini juga sebulan 2 kali, jamnya masih sama, harinya masih sama. Senin 12.20 sampai dengan 14.00. Ini kita lakukan di minggu kedua dan minggu keempat, sehingga menyambung dengan pembawa acara tadi. Nanti kami akan membuatkan list Bapak Ibu guru yang silahkan berbagi praktek baik, tidak harus yang mewah, tidak harus yang wow. Sederhana saja, kita menggunakan LKPD saja itu sudah berbagi praktek baik. Karena di kurikulum Merdeka itu kita memfasilitasi kebutuhan siswa, jadi tidak harus yang judulnya harus wow, itu tidak perlu Bapak Ibu. Nah, sehingga kami mohon sekali, saya pribadi sebagai ketua kombel, karena kegiatan ini juga harus ada laporan, ada pemantauan. Dinas melalui Bu Handayani Kosimiati itu selalu memantau dan menanyakan, Bu, kombelnya sudah berjalan dan sebagainya. Nah, kami minta dengan amat sangat Bapak Ibu kerjasamanya, karena kita yakin di perjalanan kita mengajar itu pasti akan ada masalah. Nah, masalah-masalah itulah nanti akan kita pecahkan di komunitas belajar kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam komunitas belajar kita kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Iva sudah mau berbagi praktek baiknya kepada kita semuanya. Dan terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan izin dan menaungi kami semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi sambutan hangatnya tentang komunitas belajar kita. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Kita semua sebagai guru memiliki gaya mengajar, kreativitas, pendekatan yang berbeda dalam mengajar. Dengan berbagi praktik baik ini, kita dapat saling belajar, menginspirasi satu sama lain untuk memperkaya pengetahuan kita. Pada akhirnya mencapai hasil pembelajaran yang terbaik
untuk kita berikan kepada anak didik kita. Pada hari ini kita akan mengikuti dari Ibu Muslihatun Syarifah sebagai narasumber praktik baik nasional ya Bu ya. Wih, nasional. Oh, ya, saya Begawan Salatiga, monggo kita ikuti bersama. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan pada semester lalu di kelas 7A khususnya. Saya yakin Bapak Ibu juga mempunyai praktik baik di kelasnya. Kebetulan saya merekamnya, ya, sehingga saya mungkin pertama kali berkesempatan untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami berharap kita saling berbagi praktik baik sehingga saya pun bisa belajar banyak dari praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Seperti itu. Nah, perkenalkan, saya Muslihatun Syarifah, saya guru IPS di SMP Negeri 8 Salatiga. Judul praktik baik saya adalah metode Kricap, pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Tahun 2022, namun masih jauh dari memuaskan. Pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membedakan, merendahkan dan meninggikan setiap siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini proses pelaksananya di dalam kelas. Untuk kelompok dengan pemahaman tingkat rendah atau C1, diferensiasi prosesnya itu saya menggunakan metode ceramah. Jadi Bapak Ibu, tidak selamanya metode ceramah itu buruk. Kita sebagai guru masih menggunakan itu. Karena tidak semua anak bisa langsung kita lepas. Oke? Kemudian berupa konten materi, pengertian, dan berbagi klasifikasi pada kebutuhan manusia. Nah, diferensiasi produknya, kelompok dengan pemahaman tingkat rendah, itu adalah hasil LKPD. Jadi, kelompok dengan tingkat pemahaman rendah sengaja duduknya di depan, kemudian agak dekat dengan papan tulis. Saya bisa memberikan dasar-dasar kebutuhan yang belum mereka kuasai. Itu sudah diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Kemudian produknya setelah saya bimbing, saya berikan metode ceramah, mereka akan mengerjakan LKPD yang berisi 10 soal dari hasil